Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita begitu banyak diberikan nikmat berupa nikmat iman, berupa nikmat ihsan, berupa nikmat sehat wal afiat, dan ditambahkan nikmatnya turunnya hujan pada sore hari ini. Dan marilah kita berbanyak-banyak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di mana beliau dan penutup para nabi dan rasul dan sebagai tauladan buat kita umat Islam. Dan tentu saja saya sebagai moderator akan membawakan susunan acara pada sore hari ini. Yang acara pertama yaitu pembacaan basmalah, dan yang kedua pembacaan kultum dan disampaikan oleh ustaz kita yaitu Ustaz Amin. Dan yang ketiga yaitu penutupan majelis. Marilah kita memulai dengan acara pertama yaitu memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang acara kedua yaitu marilah kita untuk mendengarkan ceramah yang dibawakan saudara kita yaitu Alwi. Dengan hormat kita persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah amalan yang dianjurkan pada hari Jumat. Salat Jumat ada beberapa amalan dianjurkan untuk dilakukan pada malam Jumat atau hari Jumat, baik ada kaitan secara langsung dengan salat Jumat maupun tidak terkait secara langsung. Dalam bab ini saya akan menjelaskan beberapa amalan yang tidak terkait secara langsung dengan salat Jumat. Namun saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan sebagian saja. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Di antara amalan yang disunnahkan pada amalan Jumat dan hari Jumat adalah memperbanyak membaca salawat. Membaca salawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Perintah membaca salawat ini bahkan merupakan kewajiban setiap orang muslim, wajib membaca salawat
minimal ketika melaksanakan sholat fardu, yakni pada bacaan tahiyat akhir. Karena adanya cerita itulah maka perbanyaklah salawat di luar sholat. Merupakan hal disepakati oleh ulama, dan berbanyak salawat merupakan hal yang sangat baik, apalagi pada hari Jumat. Salawat merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca salawat 1 kali, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salawat. Salawat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia artinya adalah Allah memberikan ampunan atau rahmatnya. Mengenai keutamaan memperbanyak salawat pada hari Jumat, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis dari Aus bin Aus dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling baik adalah hari Jumat. Pada hari itu telah diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari itu pula beliau diwafatkan. Pada hari itu ditiupkan sangkakala. Maka perbanyaklah salawat kepadaku. Sesungguhnya salawat kalian ditujukan kepadaku. Pada para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana salawat itu ditunjukkan kepada engkau padahal engkau sudah wafat? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan, menghancurkan jasad para Nabi alaihissalam. Hadis riwayat An-Nasai. Kedua, membaca surah Al-Kahfi, surah Al-Quran, urutan ke-18. Ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Maka perintah memperbanyak salawat dan membaca surah Al-Kahfi ini dapat kita lakukan sejak Kamis malam Jumat ba'da maghrib hingga Jumat sore sebelum maghrib. Membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat saat ini menjadi sunnah yang hampir punah atau kurang populer di kalangan masyarakat yang sudah familiar dan banyak diamalkan oleh umat Islam di Indonesia adalah membaca surah Yasin. Karena itu kita perlu memberikan edukasi, berdakwah dan menjelaskan perintah memperbanyak membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat kepada saudara, tetangga dan teman-teman kita semua. Di antara hadis yang memerintahkan kepada kita untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maka dia akan disinari oleh cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. Semoga cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan menjadi petunjuk bagi kehidupan kita di dunia dan menjadi penerangan di alam kubur kita, serta menjadikan kita sebagai orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun juga hadis dari yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa siapa yang membaca surah Al-Kahfi maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur, seperti yang dijelaskan dari riwayat dari Abi Thalib. Dari Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maka dia terjaga selama 8 hari dari berbagai fitnah musibah yang akan terjadi. Jika Dajjal keluar pada hari-hari tersebut, maka dia akan terjaga darinya. Sekianlah ceramah yang saya sempat bawakan. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.